itu asli. Oh, habis itu dia dibawa sumpah loh ya. Jangankan sekarang manusia, Tuhan aja ditipu sama dia. Ya kan? Iya, dan 25 Februari di akun X-nya, di Twitternya, dia masih menghina-hina, masih kemudian menjelek-jelekan. Saya tidak sampai loh. Coba lihat rekam jejaknya Resmond. Resmond itu mengatakan Nusa Kambangan Jokowi. Ya kita saya nggak pernah sampai ke Nusa Kambangan. Terus dia selalu berkata dengan hiperbolik 11.000 triliun persen. Saya nggak, manusia itu persen itu per 100 artinya. Jadi kalau persen itu ya harus di bawah 100 gitu. Kembali bersama kami di Gestur, kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa mengungkap adanya tawaran RJ atau Restoratif Justice dan pengakuan bersalah dari tersangka Roy dan Tifa. Namun tawaran itu ditolak. Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih menghadapi proses persidangan karena merasa tidak melakukan tindak pidana. Lalu apa alasan penolakan tersebut? Kita akan tanya ya ke Mas Roy, di mana publik cukup terkejut ya. Kuasa hukum Anda menyatakan, mengungkap ya adanya tawaran RJ. Disertai dengan pengakuan bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum publik terkejut, lebih dulu saya yang terkejut. Karena kok mendadak ada pertanyaan itu dalam forum yang harus kami isi. Jadi ketika pelimpahan itu, dan kemudian ditunjukkan beberapa barang, dan saya tersenyum juga karena barang-barang yang ditunjukkan semuanya belum pernah saya lihat gitu ya. Artinya barang apa ini hubungannya? Bahkan saya tanya ijazahnya yang asli mana? Oh nanti Pak di persidangan. Loh ijazah yang asli dulu ditunjukkan gitu loh. Ini sih nggak ada gunanya nih barang-barang yang tunjukkan, ada mesin ketik segala, mesin ketik yang kelihatan agak baru gitu. Ada Pak parah lah ini parah nih nanti gitu. Saya dalam hati kecil senyum. Nah tiba-tiba dalam forum itu ada dua pertanyaan Pak Rifai. Dua kali itu ditanyakan, apakah Anda akan mengajukan RJ restoratif? Saya langsung jawab tegas tidak. Gitu. Ngapain RJ kayak si omon-omon itu ya gitu kan, kemudian atau kayak DHL atau kayak Egy. Ya yang ternyata itu konyol kan gitu, malah juga sekarang di masyarakat posisinya mereka konyol. Jadi saya lihat tidak ada, dan ada pengakuan. Tapi ternyata yang kemudian saya dengar penjelasan dari bapak-bapak dari kejaksaan dan ibu juga yang ada itu, ibu jaksa mengatakan itu adalah form baru yang kemudian standar. Semua saja ada. Dan saya menjadi maklum kalau standar. Versi karena kuah baru. Karena ternyata di situ ada juga pertanyaan, apakah Anda ada tes kesehatan, tes PEX kalau. Oh berarti ini putra maupun putri formnya sama gitu. Nah kan kalau enggak kan harusnya kan kalau itu tailor made formnya itu kan berarti kan ada untuk laki-laki sendiri, wanita sendiri. Jadi ya sudahlah, karena kami tidak kami tidak berminat untuk melaksanakan LC, ya kami tidak akan. Kita buktikan nanti di persidangan. Oke, Mas Rifai, tanggapannya atas itu ya yang dikatakan Mas Roy, ada tawaran-tawaran RJ berikutnya seperti apa? Jadi memang yang disampaikan Mas Roy itu benar ya. Jadi ini kalau saya hanya jelasin hukumnya ya, saya politik. Memang betul di KUHP baru itu sekarang itu menjadi standar pertanyaan pada saat tahap 2. Bahkan kalau nggak salah juga setelah itu ada pertanyaan apakah Anda akan mengaku bersalah atau melakukan plea bargaining. Betul. Ya. Karena sekarang ini di KUHP baru memang berbeda, Mbak. Untuk orang-orang yang mengaku bersalah, dia langsung disidangkan dengan hakim tunggal dan sidang cepat. Kenapa? Agar perkara tidak menumpuk. Jadi di tengah pada saat pelimpahan itu langsung dibuat dua model, bagi yang mengaku bersalah dia sidangnya terbuka dan panjang, yang mengaku bersalah cepat dan pendek. Tentunya dengan konsekuensi mendapat keringanan. Ini modal banyak di negara-negara Anglo-Saxon juga melakukan. Tujuannya untuk menekan jumlah perkara. Gitu. Karena kalau hanya sekedar, mohon maaf, copet ya, lalu sidangnya panjang, ada saksi fakta ini segala macam, mungkin karena itu yang membuat overload penanganan kasus jadi panjang, jadi lama gitu ya. Akhirnya berdampak juga ke lamanya penahanan. Lamanya vonis, karena lamanya proses, lamanya penahanan, dampaknya lamanya vonis. Yang mungkin hanya cukup 6 bulan ini jadi panjang. Jadi saya nggak mau suzon, itu mungkin memang pertanyaan standar. Nah, bahwa Mas Roy tetap menyatakan tidak mau, ya itu juga hak hukum. Ya. Menurut saya sih, memang ketentuan yuridisnya namanya RJ itu masih terus terbuka sampai persidangan, itu aturan mainnya. Gitu masih terus terbuka. Bahkan plea bargain pun juga nanti, jangan kaget nanti Mas Roy di sidang pertama ini KUHP baru ya, akan ditanya oleh hakim. Dibuka ditanya lagi oleh hakim. Nah tapi kan bukan berarti ini maksudnya apa sih gitu. Itulah KUHP baru ya. Itu mungkin teman-teman lawyernya bisa melihat segala perbedaan yang ada, yang tidak biasa memang ya. Mungkin menurut saya kita flowing aja, ngikutin dulu aja. Toh kalau Mas Roy nggak mau RJ itu juga hak, mau menggunakan RJ itu juga hak. Ini ada pilihan-pilihan secara hukum. Sekarang ini lebih ini kok
hukum ke depan lebih humanis. Model pemidanaan pun sekarang berubah, nggak sedikit penjara, bisa ada kerja sosial, ada macam-macam gitu ya. Jadi sudah lebih manusiawi lah sistem hukum yang ke depan ini. Oke, jadi Anda tidak mau mengikuti jejak sahabat-sahabat Anda sebelumnya? Siapa? Si pengkhianat itu. Ya, enggak Rismond katakanlah salah satu. Alah, ngapain juga ngikuti orang yang gelarnya palsu dan berbohong. Dan sekarang juga menghadapi tuntutan banyak itu. Tuntutan gelar palsu, tuntutan buku dengan ISBN palsu, penipuan, banyak lah dia. Ngapain juga ngikutin dia? Ijazah S2-nya? S3-nya? Ya, S2, S3 dari Yamaguchi. Yang itu bukan kami loh yang melaporkan. Justru teman-teman pihak luar dari termul-termul yang melaporkan dan itu palsu kan. Dan bahkan ada surat kematian yang katanya dibuat oleh keluarga dekatnya. Jadi kalau beliau nanti terlibat dalam persidangan begitu ya? Kok bisa terlibat? Saya dengar Pak Rifai dan kawan-kawan juga menolak. Karena apa? Katanya buku itu ditulis berdasarkan kesaksian tanggal 15 Desember ketika melihat pada gelar perkara khusus Pak Rifai. Sekali lagi saya sampaikan di forum gestur ini. Ya, tanggal 18 Februari ya 2026, berarti 1,5 bulan kemudian. Dalam kesaksian di bawah sumpah Alkitab dia masih menyatakan ijazah Jokowi itu bla 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 bla, buku ini bahkan kayak toilet paper lah, apalah gitu, nyerangnya luar biasa. Lah kok bisa dia tanggal 15 Desember 1,5 bulan sebelum mengatakan itu asli? Habis itu dia dibahas sumpah loh ya. Jangankan sekarang manusia, Tuhan aja ditipu sama dia. Ya kan? Iya, dan 25 Februari di akun X-nya, di Twitternya, dia masih menghina-hina, masih kemudian menjelek-jelekan. Saya tidak sampai loh. Coba lihat rekam jejaknya Rismond. Rismond itu mengatakan Nusa Kambangan Jokowi. Ya kita saya nggak pernah sampaikan Nusa Kambangan. Terus dia selalu mengatakan dengan hiperbolik. 11.000 triliun persen. Saya nggak, manusia itu persen itu per 100 artinya. Jadi kalau persen itu ya harus di bawah 100 gitu. Oke, jadi Mas Roy akan tetap terus berjuang saya sampai terus titik dan darah saya senyum penghabisan. saja melihat orang-orang yang sudah seperti pengecut dan pengkhianat itu melarikan diri itu. Ya mungkin mereka bebas dalam tanda kutip, tapi mereka nggak akan bebas di mata Allah. Mas Rifai, jadi kalau Mas Roy tanpa RJ itu harusnya lebih baik ya, karena seluruh argumentasi nantinya bisa diuji secara terbuka di pengadilan, termasuk soal keaslian ijazah Jokowi. Ya, kembali lagi. Saya selain membahas hukumnya, tentu juga akan merepresentasikan kepentingan Pak Jokowi di perkara ini. Itu yang perlu saya sampaikan. Jadi pertama, Pak Jokowi sendiri dalam melapor, mungkin juga sempat waktu di Polda, Mabes ya, sebenarnya saya prihatin melakukan laporan ini. Sebenarnya karena kembali lagi Pak Jokowi itu nggak ada pilihan, Pak. Sebenarnya dia tuh ingin persidangan yang nanti berjalan ini adalah ajang pembuktian untuk menjawab perihal ijazah yang selama ini dipegangnya. Yang tentunya dalam versi Pak Jokowi, beliau sangat meyakini ini asli karena beliau memperoleh langsung dari UGM dan beliau menjalani perkuliahannya. Lalu kedua, beliau juga ingin dari perkara ini nama baiknya dipulihkan karena bagaimanapun beliau ini menyandang sebagai status sebagai mantan presiden selama 10 tahun. Kalau sampai pegang ijazah palsu kan ini menjadi catatan buat bangsa ini juga, terutama generasi muda yang menjalani perkuliahan gitu ya. Jadi beliau juga ini diluruskan. Di sisi lain juga beliau melihat dari kasus ini sudah banyak pihak terlibat, terseret. Contohnya kampus yang dia hormati, kampus beliau juga UGM ya. Ada KPU, KPUD, Kemendikti dan macam-macam lah kita tahu selama ini. Yang akhirnya juga terseret. Nah, mudah-mudahan dengan persidangan ini menjadi terang. Nah, soal apakah perkara ini nantinya ada konsekuensi, ya ini paling konsekuensinya kan tentunya yang paling utama adalah terkait ijazah, lalu apakah bersalah tidak bersalah. Nah, soal dihukum tidak dihukum dan siapa tersangkanya, jujur Pak, itu tidak menjadi concern buat Pak Jokowi. Bahkan pernah juga kan waktu itu ada satu statement beliau bilang kalau perlu, kalau memang ternyata ini sah semua dan bersalah, saya akan minta sama hakim agar dihukum seringan-ringannya. Ini beliau sempat sampaikan. Artinya memang tujuannya bukan impersonal, ya. Mengenai jumlah tersangka juga kan awalnya penyelidik bilang berapa? 12 ya. 12 jadi 8, sekarang jadi 5, mau jadi 2, mau jadi 1. Buat beliau nggak concern. Siapa saja orangnya, ya secara kebetulan orang-orangnya ini gitu ya. Karena di awal pun juga beliau yang disampaikan adalah link. Ternyata setelah didalami, link-link ini muncul akibat dikarenakan orang-orang yang harus bertanggung jawab, diantaranya yang ditetapkan oleh tersangka. Kami menghormati lah apa yang dilakukan oleh para penyidik ini ya. Toh juga kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Jadi masih pagi kita bilang ini bersalah tidak bersalah. Biarlah di sidang ini semua orang bisa menggunakan hak hukumnya dengan baik. Mas Roy dan teman-teman juga gunakan pembelaan dengan baik.
dan masyarakat bisa mengikuti, akhirnya betul-betul banyak lesson learned bisa dipetik. Terlepas dari ada kepastian kita capai, ya, ada rasa keadilan juga yang akan diperjuangkan, tapi juga banyak pelajaran bisa dipetik. Itu mungkin yang lebih baik ya. Nah, sudah dapat bocoran dari pihak kuasa hukum kapan persidangan? Dalam waktu dekat kemarin saya dapat informasi persidangan ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karena berkasnya sudah dilimpahkan ya? Enggak, dan dan yang cukup menarik adalah sudah keluar penetapan dari Ketua Mahkamah Agung. Jadi ini kita jadi perhatian betul. Ditetapkannya di Jakarta Timur. Mungkin situasi tempat ya, karena nanti akan banyak wartawan, juga mungkin massa, ada ditempatkan di Jakarta Timur. Saya pikir juga cukup menarik ini ya. Artinya sudah ada koordinasi juga antara penegak hukum, dan mudah-mudahan lah paling tidak dari persidangan ini banyak bisa dipetik lah. Ini kan sebenarnya perkara sederhana maksudnya. Kalau kami dari segi praktisi ya, ini perkara sederhana gitu ya. Tapi tidak sesederhana itu. Cuma kan banyak spektrum yang mempengaruhi, tapi ya menarik artinya kan banyak belajar. Saya juga banyak belajar di sini ya. Saya juga banyak belajar dari Mas Roy ya, bagaimana berkomunikasi. Saya juga belajar dari kuasa-kuasa hukum ini. Artinya banyak yang bisa dipetik lah, tapi intinya kita jalani dengan tetap saling menghormati, ya, saling menghargai penegak hukum yang terkait juga ya, agar tetap fokus kepada intinya, jangan terbiaskan oleh variabel yang nggak perlu gitu ya. Setuju. Mudah-mudahan agar nanti semuanya juga legowo. Mungkin juga Bang Roy juga kalau sudah lihat semua alat buktinya semua, mungkin ya ini kita harapkan. Nah ini kan semua ternyata, emang benar real. Dan mungkin oke, yuk ternyata saya yakini, mungkin misalnya. Ini kan juga bisa akhirnya semua orang kan melihat, akhirnya jadi selesai ke fokus dan hal-hal variabel yang nggak perlu akhirnya menjadi hilang dan bisa guyup kan. So, ya menurut saya ini sesuatu yang bagus juga gitu ya. Inilah yang tapi publik tetap kita hormati ya, Bang Roy dalam pendirian, tetap kita hormati. Sudah ada berapa? 700-an bukti? 709 katanya. Ya bukti kan? surat ya. Saksi ahli juga. Ahli 20-an. Dan itu sempat ditunjukkan kemarin sampelnya, dan itu kalau saya mohon maaf ini Pak Rifes, saya harus senyum dan menjawab. Apa itu barang bukti kayak gitu? Barang bukti utamanya mana? Ijazahnya mana? Itu nanti Pak di persidangan. Lah kok nanti sekarang aja lebih cepat. Nggak ada. Belum diperlihatkan.